Pengen punya istri yang bijak? Pengen punya istri yang cakep, bapak-bapak? Halo bapak-bapak, mau punya istri yang cakep? Amin. Istri yang cakep itu dikatakan siapakah akan mendapatkannya? Maksudnya bapak ibu, jarang ada, langka. Lalu dilanjutkan, kenapa langka? Dia harganya mahal, lebih berharga dari permata. Bapak ibu, siapa sih yang punya permata berlian? Satu ker berapa sekarang Bu? Nggak tahu, nggak tahu. Satu ker kecil bapak itu, lebih kecil dari kayak pasir gitu, mahal. Kira-kira berapa? Bisa puluhan juta. Itu kecilnya pasir. Makanya orang pakai sirkon. Modalnya kayak berlian tapi bukan asli. Bukan aki kayak kristal gitu. Tapi kalau yang berlian asli kecil pun harganya aduh. Dulu jarang orang yang bisa punya berlian. Dulu jarang. Sebab memang tambang berlian dulu masih terbatas. Sekarang ada tapi imitasi bukan lagi asli. Jarang ada yang asli. Yang asli itu mahal Bapak Ibu. Berlian itu harganya mahal, tetapi istri yang cakap lebih berharga daripada berlian. Kalau saudara nggak punya bisa beli berlian, carilah istri yang cakap. Iya, lebih berharga daripada berlian Bapak Ibu. Maksudnya apa? Istri yang cakap itu dikatakan dalam bahasa Inggris istri yang bijak, wise, seperti wise man, seperti orang Majus, dia cari Tuhan. Istri yang cakap itu kalau saudara baca dalam Amsal 31 ayat 11 dan seterusnya, banyak kriterianya. Salah satunya ada istri yang cakap itu rajin, nggak males, bangun pagi urus keluarganya. Jangan udah molor, suami udah ke kantor, anak udah sekolah masih molor. Itu istri bego. Maaf kalau ada saudara yang demikian. Berubah. Ya, jadi kalau kita jadi istri yang cakap tuh, suami kita juga nanti sukses, Bapak Ibu. Betul. Di dunia ini lebih dari 50% ya pria atau suami yang berhasil itu karena istrinya. Makanya, hai pria, carilah istri yang cakap. Ya, Fit, cari istri yang cakap. Suksesnya itu lebih dari 50% bergantung dari istri kita. Betul Bapak Ibu? Coba perhatikan tetangga saudara. Kalau istrinya bijak, istrinya rajin bekerja, mana ada suaminya jadi bego? Gak ada Bapak Ibu. Itu ya, Bill Clinton, wah lihat Bapak Ibu, istri pun calonkan jadi presiden karena dia membantu dulu suami jadi presiden. Ibu Mega coba lihat Bapak Ibu, wah hebat. Sayang saudaraku, kalau kita jadi istri yang tidak cakap, Tuhan saya bilang bego, tidak cakap. Jadi itu sangat menentukan keluarga kita tuh berhasil kalau istrinya itu bijak. Gak susah Bapak Ibu, gak susah, tinggal bijak. Antara lain rajin. Ya, kalau rajin tuh kata Alkitab, kita seperti si semut, rajin bekerja. Ya, bagaimana ibu-ibu di sini sudah rajin bekerja, bangun pagi udah siapin buat sarapan buat suaminya. Pulang kantor suaminya ada pisang goreng, ada kopi tersedia. Jadi kan minum kopi di Starbucks Bapak Ibu. Mati nanti diracun. Jangan. Kena bom lagi. Jangan Bapak Ibu. Ada ungkapan di BB lucu. Minum kopi di Starbucks kena bom. Minum kopi di GI itu kena racun. Minum kopi di kopi keliling tuh diuber pop. Jadi bahaya minum kopi Bapak. Simpul aja. Ya, betul ya Dewi ya? Dewi suka minum kopi kan? Iya. Minum kopi juga?
Oh, dan kalian kalau setelah mau minum kopi di rumahnya diem aja, aman, aman. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu kita mau ibu-ibu kita bersama-sama. Jadilah istri yang cakap. Dan satu lagi istri yang cakap itu dia seperti kapal gagah Bapak Ibu, bukan kapal perang. Kalau kapal perang itu mengadakan peperangan terus, istri harus membawa damai. Ya kapal dagang tuh dia bawa banyak logistik. Wah, segala makanan dalam kapal dagang itu ada. Dari mentega, ikan sardin, apalagi ada juga kopi, ada kopi juga. Jadi istri yang cakep tuh dia bisa mencukupkan segala kebutuhan keluarganya. Oh, anak suka makan nasi jagung, siapin nasi jagung. Oh, suamiku suka ini, siapin gitu. Istri saya begitu Bapak Ibu. Dia tahu anaknya suka dendeng, disiapin dendeng. Dia tahu saya suka ikan, dia siapin kok. Dia nggak doyan ikan, dia nggak doyan, tapi untuk kepentingan dia siapin. Di sini para istri siapin makanan nggak buat suaminya? Jawabnya apa? Oh enggak, Pak Pendeta, sarapan Allah. Sadarilah ibu-ibu. Kalau suami kita sehat kan, yang bahagia kita juga ibu-ibu. Daripada suami kita sakit-sakitan, boros. Dijaga Bapak Ibu. Ibu-ibu juga harus berperan. Jangan cicing baik. Harus peran aktif. Ya, kesehatan itu sangat ditentukan. Kesehatan suami ditentukan oleh istri. Semuanya istri siapin. Kalau dia makan di luar bahaya Bapak Ibu. Dia jajan, aduh, jajan kan dapat duit. Istri harus berperan. Ibu-ibu sudah demikian? Bu Ganti, kumaha piye? Bu Ganti, wis, dereng, sabun, dereng. Bapak Ibu mulailah. Jadi kalau sudah dengar firman Tuhan, nanti pulang dipraktekkan. Dipraktekkan, bukan hanya disimpan di pikiran saja, tapi dipraktekkan. Oh, kata Pak Pendeta, siapin kopi. Ya, siapin kopi. Gitu. Apa kesukaan suami, apa kesukaan anak, siapin. Jadi dia nggak jajan di luar, Bapak Ibu. Anak-anak kenapa suka jajan? Saudaraku, istri saya ini nggak pernah jajan. Semuanya disiapin sama orang tuanya pas kecil. Jadi kalau makan di luar itu hampir nggak pernah. Sehat, dijaga, minyak gorengnya pakai ini, mecinnya pakai ini. Dia udah aman Bapak Ibu. Tapi kalau kita jajan di luar tuh nggak tahu campurannya apa Bapak Ibu. Minyak gorengnya sudah hitam dipakai lagi. Itu bisa menimbulkan kanker Bapak Ibu. Iya bahaya. Lebih baik siapin makanan di istri. Kalau suami kerja, sebaiknya siapin makanan dari rumah, lebih aman. Daripada kalau dia makan pas ada teroris nggak bisa makan, Bapak. Siapin, apalagi Santi tahu menunya apa. Itu lebih aman. Dulu saya kerja Bapak Ibu, istri saya siapin makanan dari rumah. Kesatu sehat, kedua hemat. Betul Bapak Ibu. Jadi mau belanja lebih hemat. Kan kalau di toko makanan siapin ada. Nah betul deh, itu bagus deh. Sehat, hemat. itu contoh yang bagus. Itu bagaimana istri yang bijak Bapak Ibu. Jangan sebodoh dia makan di mana kek. Jangan. Kalau dia kena di luar kalau banyak makan itu soto agi, banyak santannya bisa kolesterol, saudara juga yang rugi. Ya, istri yang bijak. Ya kita lanjut. Tolong dibaca Lukas 10 ayat 39. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Amin. Di Alkitab ada seorang wanita bijak yang luar biasa. Namanya Maria. Maria ini jadi bijaknya bagaimana Bapak Ibu? Dia duduk di mana? Dekat kaki Tuhan. Ya, ibu-ibu di sini duduk dekat kaki Tuhan.
Maksudnya apa? Suka dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membuat saudara bijak. Ini juga merupakan gambar gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus seperti Maria, suka dengar-dengaran firman Tuhan. Suka dengar firman Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, suka dengar firman Tuhan? Amin. Dikatakan dalam Mazmur, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah bahagia. Berbahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia? Jadilah saudaraku perempuan-perempuan yang suka duduk di kaki Tuhan. Kalau duduk itu posisi gimana Bapak Ibu? Nah, duduk begini. Duduk itu asli posisi istirahat Bapak Ibu. Kalau kita di Jakarta Bapak Ibu, kalau di mall yang bagus itu yang gede, nggak ada tempat duduk. Jadi kalau masuk mall tuh musik motor, jalan capek. Cari tempat duduk nggak ada. Betul ya? Supaya orang tuh nggak bisa ngaso, selalu dibikin muter terus. Liar Bapak Ibu. Nah, jadi kalau posisi istirahat di mesbah, di kemah suci Musa nggak ada tempat duduk Bapak Ibu. Kenapa? Supaya imam selalu melayani, nggak sempat istirahat. Tapi Yesus sudah selesai melayani, dia naik ke surga di mana? Duduk di sebelah. Tuh, baru posisi istirahat. Jadi, saudaraku, kalau saudara duduk itu ada kesempatan saudara istirahat di dekat kaki Tuhan, dekat sama Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dengar firman Tuhan, jadi bijak. Saudara percaya? Praktekkan. Kalau ibu-ibu yang pagi, ya jam 10, setengah 10 hari Rabu, datang ke doa puasa. Saya kagum Bapak Ibu, ada yang doa puasa, saya bilang, siapa yang belum ikut PA, pendalaman Alkitab hari Kamis, datang. Dia datang Bapak Ibu. Dia datang pada sibuk. Nah, siapa saudara yang ada waktu, siapkan waktu hari Rabu jam setengah 10, duduk di kaki Tuhan dalam ikut ibadah doa puasa. Nanti saudara dibentuk oleh firman Tuhan jadi bijak, sehingga keluarga saudara meningkat, keluarga saudara berbahagia. Ibu-ibu siapa yang ikut doa puasa? Atau angkat tangan saudara yang ikut. Nah, jadi yang lain yang angkat tangan ikut belum ikut, masih banyak yang belum ikut. Ayo meningkat Bapak Ibu, daripada berumpi sama tetangga, daripada nomor sinetron, daripada gawe. Ya mendingan doa puasa. Berkatnya bukan hanya rohani, tapi juga ada berkat jasmani Bapak Ibu. Percaya? Amin. Nah, kita lanjut. Sekarang kepada anak, ya, mulai dari suami takut Tuhan, istri bijak, ibu bijak. Nah, sekarang anak. Ada saudara yang masih sebagai anak, tolong katakan. Masih ada orang tua, sebagian besar sudah nggak punya orang tua, sudah tua Bapak Ibu. Ya, tapi yang kita masih sebagai anak Bapak Ibu, sadarilah orang tua kita itu sangat berperan. Ya, kemarin hari Rabu ada anak Tuhan, belum anak Tuhan, dia datang sama saya konseling. Dia ada masalah sama ayahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus jaga supaya anak kita gak sampai terluka, gak sampai anak kita ada kepahitan. Mungkin pernah kita berkata, lu anak setan ya. Hati-hati Bapak Ibu. Dan tertanam di hatinya, aku dikatakan anak setan ya Bapak. Itu gak susah dihapus ya Bapak Ibu. Susah dihapus ya. Atau ini anak gak tahu diri. Apa mungkin saya anak tiri? Hati-hati Bapak Ibu. Jadi orang tua juga harus hati-hati memberi nasihat kepada anak kita. Karena itu perlu anak yang masih kecil selalu bawa ke sekolah minggu. Di sekolah minggu kerohaniannya juga dididik, saudaraku, dibangun. Ya, ada sini orang tua yang anaknya belum ke sekolah minggu, bawalah. Bahkan cucu saudara bawalah. Dari kecil dia sudah dididik dalam Tuhan, sampai besar dia nggak bakal lupa Bapak Ibu. Betul. Dari kecil kita bentuknya apa?
Gambarnya apa? Nanti dewasa dia nggak bakal lupa. Saya menyesal Bapak Ibu. Saya didik anak saya gambar terus Bapak Ibu. Dari kecil saya gambar di gambar pertama ini, gambar kedua ini. Ya udah apa Bapak Ibu? Sampai dewasa dia senang gambar. Sampai sekolah juga, sampai sekolah bagian gambar, desain, grafis. Kerjanya juga soal urusan gambar Bapak Ibu. Tapi sekarang masih main dia ada teksnya aja. Jadi apa yang kita tanam kecil tuh nanti sampai dewasa pun tertanam Bapak Ibu. Kalau kita tanam main musik, sampai besar dia suka musik Bapak Ibu. Nah, tanamlah yang baik. Supaya buahnya juga buah yang baik. Amin Bapak Ibu. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Aduh Bapak Ibu, ternyata Alkitab itu buku pendidikan yang terbaik buat keluarga kita, buat seisi dunia. Dikatakan di sini, ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Di sini ada anak-anak, ada ya. Coba katakan amin kalau sudah percaya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Amin. Banyak juga lah. ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umur. Siapa yang gak mau bahagia? Siapa yang gak mau panjang umur? Semua mau. Saat syaratnya, taatilah, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Saudara, bagaimana saudara menghormati ayah ibu? Halo, anak-anak, taati. Taati orang tuamu. Anak-anak, bisa taat orang tua? Bangun tidur, jangan malam-malam. Iya Pak, tidurnya pagi. Sekarang Bapak Ibu, remaja, anak-anak itu banyak tidurnya malam, di atas jam 12. Kenapa? Sibuk sama browsing, chatting. Ya Fit, tapi tidur jam berapa Fit? Bagus, karena anaknya Tony yang galak. Bukan begitu, tapi memang haruslah itu di dalam Tuhan. Taat sama orang tua bilang belajar, iya Pak. Ya, rajin belajar, iya Mak. Jangan nyontek, iya Pak. Itu nasihat orang tua. Gak pernah orang tua kita menasihat kita menjahat, gak pernah. Rampok, gak pernah. Gak ada orang tua ajar orang ngerampok, gak ada Bapak Ibu. Ya, orang tua itu selalu mendidik anaknya yang benar, yang baik. Cuma kadang-kadang pada waktu nasihat itu diberi, kita merasa apa Bapak Ibu? Kita merasa Bapak Ibu, ini mengungkung kebebasan saya. Merasa kebebasannya terganggu, jadi mengatakan orang tua, padahal itu kebaikan kita. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, jadi anak-anak, taatilah orang tua kita di dalam Tuhan. Tapi kalau orang tua bilang, lu jangan kawin sama anak Tuhan. Nah, gimana? Lu jangan pernah kawin sama anak orang Kristen ya. Saudara gimana? Anak-anak jangan mau, itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Anak Tuhan harus menikah sama anak Tuhan juga. Gitu. Sekalipun tuh orang tua kita, tapi nasihatnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus menyembah mbah ya. Itu gak sesuai firman Tuhan. Sembahlah kepada Allah yang esa. Jadi kalau nasihatnya itu, umumnya nasihat itu yang baik buat kita. Tapi kalau nggak sesuai firman Tuhan, jangan ditaati. Makanya kata orang Paulus, hormat taatilah orang tua di dalam Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau orang tua nasihatin,
kamu kalau menikah kayak papa, ganti-ganti aja pasangan. Jangan. Jangan. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Nggak sesuai sama firman Tuhan. Enak lu ganti-ganti pasangan. Jangan. Jangan Bapak Ibu. Jadi kita orang tua juga harus nasihat yang sesuai firman Tuhan. Makanya kita harus lebih dulu takut Tuhan. Lihat ngeri ya. Di rumah sudah kasih perintah apa sama anak-anak? Kan ada 3 gadis tuh, 3 darah. Nasihatnya apa yuk? Nah tuh kalau kamu cari suami, cari yang kaya, yang tajir, ganteng. Ya, walaupun nggak dalam Tuhan nggak apa-apa. Jangan loh yuk. Jangan. Yang pertama itu yang paling bagus kalau kita syarat punya mantu, pertama harus dalam Tuhan. Seiman. Harus seiman, jangan lain beda iman. Nanti repot Bapak Ibu. Minggu sudah ke gereja, nanti dia kemana? Ke gunung. Jangan, hati-hati. Jadi anak-anak pada pagi hari ini firman Tuhan kalau ditulis lebih panjang Bapak Ibu. Yang paling penting adalah sang ayah takut Tuhan, ibu istri. Sebagai istri, sebagai ibu harus apa? Jadi bijak, yang anak juga taat orang tua. Amin. Saya sudah dapat tanda waktunya habis.